Oke, Bapak-bapak. Jadi pondok hukum itu sebenarnya itu pondok-pondok seperti yang pesantren atau pondok yang membantu hal-hal seperti apa? Pondok Hukum Semarang ini dilahirkan dari Yayasan Wakaf Wahyu Alam Raharja. Jadi Yayasan Wakaf Wahyu Alam Raharja ada satu kegiatan namanya Pondok Hukum Semarang. Pondok Hukum Semarang ini ada Mas Andi sebagai ketua yayasan, kebetulan beliau advokat, saya sebagai pembina, kebetulan saya juga advokat, Pak Eka ini di pengawas, kemudian beliau praktisi dan pengamat hukum. Kami melihat bahwa hukum ini identik dengan sesuatu yang formal. Jadi kalau datang ke kantor pengacara, ke LBH itu formal, takut. Kita melihat bahwa pondok hukum ini perlu sesuatu yang santai. Makanya ada pondok dahar. Iya toh, kan boleh toh pondok dahar. Ini Pondok Hukum Semarang. Pondok ini ada suatu tempat di mana kita akan belajar berdiskusi tentang hukum. Dari mulai mana belajar hukum itu adalah sesuatu yang terjadi di rumah tangga, di diri kita dulu. Kasus-kasus yang ada di rumah tangga, di diri kita, di lingkungan kita, itu mau kemana konsultasinya dan belajarnya. Nah, pondok hukum ini memberikan suatu wadah untuk masyarakat umum ataupun mahasiswa yang mau peduli tentang hukum, peduli hukum. Jadi tagline-nya adalah peduli hukum. Di pondok hukum, apakah ada sisi ngajinya, ada sisi spiritualnya, itu wajib. Di kita ada beberapa memang dari sisi religiusnya, dari spiritualnya menjadi suatu hal yang mewajibkan. Jadi sebelum kasus ini bedah, kita ada screening, ada tim psikolog, ada tim spiritual yang akan dilibatkan dalam segala macam bedah perkara yang sedang dihadapi. Lalu nama pondok hukum itu latar belakang memilihnya tuh dari mana? Itu perlu semedi dulu. Ritual panjang itu. Jadi kita punya perjalanan ya dari Semarang ke Jogja. Kemudian ada guru kita namanya Pak Bambang Ibnu. Beliau punya pesantren properti. Kita soal ke beliau, ke pesantren properti, ke rumah beliau. Akhirnya hasil diskusi dengan beliau ini kita diberi nama Pondok Hukum. Nah, kita fokuskan di Semarang dan sekitarnya karena kita melihat permasalahan di Semarang dan sekitarnya, Semarang, Kendal, Ungaran, Salatiga, Demak ini yang masih masuk circle-nya di Semarang ini permasalahan luar biasa. Jadi pondok hukum ini adalah proses perjalanan spiritual. Spiritual itu bukan semedi, hukum enggak, tapi kita soal ke beberapa senior advokat, kita belajar ke senior guru-guru lah, sepuh kita, termasuk Pak Bambang yang ada di pesantren properti, akhirnya muncullah nama Pondok Hukum Semarang. Lalu tadi kan juga disinggung tentang LBH itu ya Pak. Lalu perbedaannya pondok hukum dengan LBH ini dari segi apanya Pak? Nah, ini ada Mas Andi sebagai ketua yayasan dan ketua LKBH. LKBH, Lembaga Konsultan Bantuan Hukum. Jadi tidak harus bantuan hukum, Ya. ada Cukup konsultasinya. Mas Andi sebagai ketua LKBH dan ketua yayasan. Ini ada Mas Andi. Jadi untuk itu ya sebenarnya ya hampir sama, cuma cara penanganan juga beda. Kalau dari lembaga bantuan hukum itu kita lebih cenderung ke masalah masalah yang terkait dengan permasalahan hukum permasalahan hukum yang dialami oleh klien yang datang. Jadi klien-klien kita itu datang ke pondok hukum mencoba untuk cari solusi kan masalah hukum. Nah, di sini kita coba membantu solusi yang cocok yang untuk permasalahan mereka itu yang datang ke kita. Jadi sebelum datang ya harus jelas permasalahannya yang ke kita juga, apa yang mau disampaikan, gimana maunya klien, terus nanti kita beri masukan ya itu terkait
masalah hukumnya. Kalau dari si pondok ya seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi. Lalu tadi kan juga waktu bincang-bincang itu kan Ya. ada kelebihan tersendiri dari pondok hukum ini, kayak ada psikolognya dan psikiater itu. Ya. Kelebihan kita pertama ada kelebihan berat badan. Ya, bisa dilihat dari pengurusnya itu tidak ada yang tidak obesitas. Enggak Jadi syarat boleh. jadi pengurus kita adalah Harus obesitas. dulu. Berarti saya boleh. Boleh, boleh, boleh. Syaratnya Boleh. harus obesitas. Ah, Kelebihannya adalah kita tadi makanya kita bicara konsultasi. Di konsultasi diskusi ini kita tahu yang disampaikan Pak Ketua tadi Mas Andi bahwa apa yang diinginkan oleh klien, oleh perkara ini. Kemudian sudut pandang hukum bagaimana? Sudut pandang kami dengan tim ada tim spiritual, ada tim psikolog dan segala macam. Sebenarnya apa? Terkadang ini sebenarnya bukan masalah. Tidak ada masalah hukumnya. Kita mencari solusi yang lain. Intinya apa? Targetnya apa? Ini selesai. Jadi orang beranggapan kalau masalah A, B, C ini akan berimbas kepada masalah hukum. Contoh, kejar-kejar utang. Utang itu kan tidak perlu dihindari, dihadapi. Tidak bayar, ya tidak apa-apa kan gitu. Kenapa tidak bayar? Di perjanjian utang itu kalau tidak bayar kan ada denda. Lalu mereka aja hitung dendanya. Ya dihitung, silahkan dihitung. Yang penting tenang. Nanti kita cari solusi bersama. Kalau kita lari dari masalah, itu ada sesuatu yang ada kewajiban. Ya. Jadi kita mengkondisikan, membuat situasi di pondok hukum ini semua yang datang ke tempat kita itu tenang. Syarat utama yang dalam tempat kita ada satu, doyan makan, kan gitu. Doyan Kita makan. selesaikan di meja makan. Makanya di ruangan kita yang mejanya besar diajak makan. Di situ ada klepikan minuman. Kalau di Indomie ada. Jadi pondok hukum ini pertama, kalau orang doyan makan itu berarti kan pikirannya tenang. Nah, enggak doyan makannya bahaya. Jadi kalau bicara tadi adalah bicara konsultasi dulu, terus kami kita relax dengan cara makan, kemudian kita sambil klonik-klonik lah apa yang ada di kita dimakan bareng-bareng, ambil diskusi. Lalu waktu penyelesaian kasus itu kan juga ada proses spiritual yang ambil sisi-sisi spiritualnya itu. Itu biasanya tuh ada bantuan dari sosok lain apa? Apa emang udah ada bayangan yang langsung muncul langsung tebak-tebakan? Jadi kalau dalam Kita punya dalam pemikiran kita ketika kemudian bicara tentang spiritual kok terus arahnya ke situ, ya, arahnya yang goib gitu kan. Spiritual itu kan dari kata spirit gitu kan, dari kata semangat gitu kan. Jadi pada saat tadi kita ngobrol sebenarnya kan kembali lagi bahwa kadang-kadang permasalahan yang muncul di luar diri kita, baik dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan siapapun, itu kadang-kadang awalnya itu kita bermasalah dengan diri kita sendiri, ya kan? Bermasalah dengan diri kita sendiri. Tadi sampaikan oleh Pak Wahyu, ya, bahwa nggak semua ternyata yang datang ke kita itu harus diselesaikan dengan cara-cara membangun kerangka hukum dan sebagainya. Kalau itu nggak ditemukan, ya memang berarti sebenarnya itu tidak perlu diselesaikan secara hukum, ya kan? Ada pendekatan-pendekatan secara psikologis mungkin. Jadi kita nanti juga di situ kita juga di pondok hukum kita ada psikolog, ya kan? Ada coach hipnoterapi. Jadi banyaklah nanti yang akan kita kerjakan sebelum masuk ke permasalahan hukumnya, gitu kan. Ada orang datang, ya, kita perlu screening ini, kita perlu assessment sebenarnya. Ini permasalahannya sebenarnya apa sih? Kadang orang datang itu ke tempat kita banyak dramanya, bisa jadi kan seperti itu, banyak dramanya. Apa yang disampaikan ke kita itu bukan yang sebenarnya. Nah, untuk membuat orang itu jujur permasalahan sebenarnya, itu kita perlu bantuan coach hipnoterapi, ya kan? Supaya mereka benar-benar ngomong sejujurnya permasalahannya awalnya semacam ini, sehingga akan memudahkan nanti kami yang di pondok hukum membantu mencari solusi dan penyelesaiannya. Seperti itu. Contoh bentuk spiritualnya itu seperti apa? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa
bagaimanapun yang namanya manusia itu kan bagian dari semesta, ya kan? Siapa yang menanam, ya kan? Dia yang akan menuai. Itu hukum semesta, hukum semesta. Jadi ketika kemudian dia datang dengan niat yang buruk, dengan niat yang tidak baik, bisa dikatakan 100% nanti penyelesaian dari masalah yang bersangkutan akan nggak mudah, akan rumit. Berbeda ketika kemudian mereka hadir dengan kejujuran, dengan keikhlasan, menyampaikan apa adanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Perilaku yang bersangkutan itu memang orang baik, misalnya seperti itu. Karena hukum itu kan bukan hanya kemudian berbicara tentang hukum kitab, gitu kan. Tetapi kita juga bicara di sini itu masalah hukum semesta. Mau tidak mau kita harus bicara bahwa semesta itu juga ada hukum yang berjalan di semesta ini. Kita menanam ya kita menuai, kan gitu. Nah, ini yang kita sebut spiritual sebenarnya, ya. Gitu. Oke Pak, untuk kasus dominan yang ditangani pondok hukum itu biasanya dari kekerasan dalam rumah tangga, terutama di anak. Jadi selama ini banyak LBH, ada lembaga perlindungan perempuan, kita lebih ke perlindungan anak. Jadi kekerasan ke anak ini bukan seperti zaman dulu. Ada film Ari Anggara, anaknya dipukuli sampai mati, itu enggak. Sekarang kekerasan psikis. Jadi kami bekerja sama dengan PPA Kota Semarang, UPTD PPA. Anak ini berserta keluarganya kita bawa ke sana. Nanti ada tim psikolog di sana. Kemudian akan dirujuk ke rumah sakit Tugu, ketemu dokter di sana, rekam medis lah. Banyak yang medis. Sebenarnya anak ini mengalami apa? Kan gitu. Nah, saat anak ini ditreatment oleh psikolog, kita mencoba diskusi, kita datang ke rumahnya, ke keluarganya, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana kondisi lingkungannya. Kita memberikan arahan-arahan secara spiritual, di mana decision maker di keluarga ini siapa, sehingga anak ini bisa sembuh, bisa mengurangi traumanya karena berpisahnya antara kedua orang tuanya. Sehingga pada saat kita mengambil alih atau memberikan bantuan kepada permasalahan anak-anak ini, rata-rata selesai. Kasus yang terbesar dan cepat kita selesaikan perbuatan anak, yang kalau hukum itu bicara mungkin 2 tahun baru selesai. Alhamdulillah 1 minggu kita selesai. Itu perbuatan anak, anaknya ikut bapaknya dari kecil sampai 1 SMP. Ibunya nikah lagi, kemudian ibunya dapat pengusaha, anaknya suruh nyari. Kemudian mereka dalam pernikahan tidak dapat anak. Anak ini setelah kita melakukan investigasi, ternyata ada di Kota Wali, di Demak. Bapaknya hanya sopir Grab dan tinggal sama neneknya. Secara ekonomi sangat kekurangan. Kita dibantu oleh lurah, dimediasi, 3 kali mediasi. Ayahnya yang keras selalu menutupi bahwa ibunya katanya sudah meninggal, akhirnya legowo, menyampaikan sudah waktunya kamu tahu ibu masih hidup. Di situ nangis semua. Saya pun ikut nangis karena ketulusan bapaknya mempertemukan dengan ibunya. Cuma saya pesan, anak ini bukan barang, bukan benda mati yang diperebutkan dan bisa dikuasai. Begitu si anak sampai di Semarang bersama ibu dan bapak sambungnya, saya minta datang ke psikolog. Biarkan psikolog yang menentukan, yang menganalisa bagaimana kondisi anak. Padahal di Semarang itu kecukupan, apa-apa ada, rumah mewah, mobil ada. Ternyata anak ini lebih nyaman bersama mbaknya di Demak dan bapaknya yang hanya sopir Grab. Faktornya apa? Ya Allah, karena ternyata anak ini lebih nyaman dan lebih asik bersama keluarga di desa. Di pondok hukum ini kasus yang dihindari dan kasus yang emang paling diutamakan untuk dibantu itu biasanya apa? Yang dihindari yang pertama adalah pelaku. Kita tidak mendampingi pelaku kejahatan.
Jadi orang yang mendolimi ini kita tidak mendampingi. Kita tidak memberikan bantuan dan konsultasi bagi orang-orang yang merugikan orang lain. Apakah kita tahu? Ya, dari konsultasi, habis itu kita melakukan investigasi, dan kita cross check ke beberapa sumber bahwa orang ini ternyata bukan korban, tapi mereka pelaku. Kita tidak akan terima. Kemudian kasus utang piutang, karena saat ini kita lebih fokus kasus-kasus yang lain yang lebih penting. Utang piutang ini karena sebenarnya udah niat utang itu bayar gitu. Kita jangan sampai pakai kita dengan alasan adalah mereka tidak mau bayar utang. Ada satu kasus yang memang utang piutang dengan salah satu pengen kita backup, sebenarnya bukan karena dia yang nakal, tapi anak yang nakal. Motor atas nama ibu ini sudah tua, disuruh kredit motor digelapan 3 juta. Nah, kita bantunya adalah, ayo kita sama-sama dengan finance melaporkan anaknya ini atas penggelapan motornya. Tapi finance-nya tidak respon, dan sampai sekarang alhamdulillah ibunya nggak ditagih. Lalu untuk kasus yang diutamakan, yang diterima di pondok hukum? Kasus yang diutamakan lebih banyak kasus tanah, karena ini mafia tanah banyak. Kasus pengembang-pengembang nakal, kemudian kasus-kasus tadi anak-anak yang mendapatkan apa ya, permasalahan di rumah tangga, dan investasi bodong. Lalu ini kan juga ada kekerasan rumah tangga itu, tapi yang mengalami itu bapak-bapak. Nah, itu di pondok hukum tuh menangani itu juga enggak? Kekerasan bapak-bapak itu. Kekerasan dalam rumah tangga yang bapak. Cuma di undang-undang tidak mengatur ya. Cuma kita mengadakan treatment sebenarnya ada apa? Kenapa sampai bapak ini seperti itu? Ada salah satu kasus bapak ini dilaporkan karena dianggap menganiaya istrinya. Tapi ternyata yang temperamen istrinya nendang, bapaknya jatuh nabrak lemari yang merek tertentu, itu kan mudah hancur. Kebetulan pada waktu keluarganya masuk, si perempuan yang sedang terkapar. Ini yang kita harus melakukan pembuktian, karena dibuktikan pada saat si perempuan nyari suaminya waktu pulang ke rumah ibunya, kaca-kaca di rumah ibunya dipecahin. Memang barbar ini perempuan gitu. Ternyata setelah melakukan investigasi, si perempuan ini ternyata ada laki-laki lain. Dia merasa si suaminya juga mencari wanita lain, terus ribut. Tapi pembuktian kekerasan ini dibuktikan ternyata si perempuan ini yang hobinya mecah-mecah barang. Jadi kekerasan terjadi di kamar itu sebenarnya bukan lakinya menganiaya, tapi laki-laki yang teraniaya ya. Itu satu. Yang kedua, kita juga melibatkan tim yang tadi sampaikan Pak Eka, ada tim hipnoterapi dan lain-lain. Sebenarnya bapak ini nanti akan menceritakan kekerasan psikisnya apa saja. Yang itu kita akan melakukan investigasi, kemudian kita menemukan beberapa hal yang secara spiritual kita tidak bisa dibuktikan secara akademis, tapi kita bisa membuktikan secara akademis nantinya. Oh ternyata ada titik-titik di sini yang secara akademis kita tidak bisa mengkonstruksikan hukum, tapi berkat perjalanan spiritual teman-teman dan tim ini kita menemukan, oh nanti begini, kita dapat, kalau dulu orang wangsit ya, sekarang kita dapat intuisi, suatu insting. Jadi wangsit itu sebenarnya kalau kita sekarang ada intuisi, kita dapat intuisi bahwa oh ini sebenarnya celahnya di sini-sini. Jadi kita bisa membuktikan secara hukum, dan itu RJ, restorasi justice, perdamaian. Karena saya sampaikan kalau bapak ini ibunya masuk penjara yang repot kita, karena apa? Anaknya masih akan ikut kita. Kita ada LKSA, lembaga untuk anak asuh atau panti asuhan untuk anak-anak. Kalau bapak ibu masuk penjara berarti anaknya kan tidak ada yang terima, masih pantau asuhan kita, apa enggak? Kasihan anaknya. Akhirnya bisa damai dan mereka akhirnya bercerai dengan baik. Berarti pondok hukum ini secara garis besar menyelesaikan permasalahan dengan cara non litigasi. Lalu biasanya kan kalau orang awam itu kan berpandangan, wah ini kalau masalah udah merembet pasti ke jalur hukum. Terus pandangan ke hukum itu tuh biasanya langsung mengerikan, terus kayak bahaya banget. Bahayanya betul.
Jadi ini kita ulangi lagi bahwa pondok hukum itu bukan saja terus kemudian orang yang datang itu mempunyai masalah mengadu curhat kepada kami, kemudian kami carikan solusi, bukan hanya seperti itu. Jadi di pondok hukum ini kita juga menjadi wadah bagi teman-teman dengan berbagai macam disiplin ilmu yang ingin belajar tentang hukum. Kira-kira gitu ya Pak Andi ya. Nah, mungkin seperti teman-teman dari Kuasa Kata juga ada yang tertarik mengenai hukum, boleh datang ke pondok hukum. Nanti di situ Pak Andi, Pak Wahyu menyediakan materi diskusi, ya kan, bisa apa aja dengan tema apapun gitu Pak Andi ya. Nah, kita diskusikan di situ, nanti dibantu menyusun kerangka hukumnya seperti apa, kasus-kasus mungkin yang sedang viral, kita bedah bareng dari sisi hukum seperti apa. Nah, ini bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa jurusan hukum yang mungkin belum selesai kuliah ya, di semester-semester terakhir menyelesaikan skripsi gitu. Ya, membekali mereka dengan kasus-kasus yang real, ya kan? Karena nanti dia langsung akan menangani permasalahan secara real di bawah bimbingan Pak Andi sama Pak Wahyu. Nah, ini luar biasa begitu mereka dapat sharing ilmu di pondok hukum, ketika mereka akan turun ke masyarakat mengaplikasikan ilmunya, mereka sudah mempunyai kemampuan yang memadai, mumpuni untuk membantu masyarakat dalam mencari keadilan, ya kan? Jadi pondok hukum memang ingin melahirkan para pejuang-pejuang keadilan. Intinya seperti itu ya Pak Andi ya. Berarti workshop yang sedang dijalankan oleh pondok hukum ini tentang kayak kegiatan magang untuk mahasiswa. Bisa. Jadi nanti ada, ini Pak Andi sama Pak Wahyu sedang merancang beberapa skema kegiatan, bisa mungkin melalui webinar, ya kan, melalui workshop mungkin di beberapa tempat dengan materi-materi yang pastinya faktual dan menarik untuk didiskusikan dengan narasumber-narasumber yang nanti akan dipilih oleh rekan-rekan yang mempunyai kapasitas membawakan tema-tema tersebut. Jadi ini tempat untuk menyelesaikan masalah, ya, mencari solusi, oke. Sekaligus sebagai tempat untuk belajar bersama, belajar hukum, ya kan, belajar apapun di situ. Nah, tadi sudah disampaikan banyak bahwa nanti ada kita siapkan divisi untuk psikologi, divisi untuk hipnoterapi dan lain sebagainya, sehingga mereka juga nanti akan diajari bagaimana menyelesaikan masalah-masalah, menyelesaikan kasus-kasus dengan cara-cara yang khas, ya, Yang khas. Pondok Hukum Semarang, gitu kan. Banyak mungkin lembaga bantuan hukum, banyak lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Semarang. Tapi kami memiliki metode ya, untuk penyelesaian masalah-masalah hukum. Baik yang non litigasi maupun yang harus berlanjut ke persidangan. Ya. Masyarakat yang ingin dibantu untuk kasus, tapi mereka tidak ada biaya mampu gitu untuk menyewa pengacara. Mampu tidak mampu itu nanti, karena yang datang ke tempat kita rata-rata sumakar, sugih, kira-kira gitu. Biar dapat gratisan. Iya, karena yang punya mobil Pajero Sport itu bilang nggak mampu. Oke, Pak Wahyu, biasanya kalau sumaker, sugih, Masa kira ya. itu permasalahan hidupnya apa kok bisa sampai datang? Sumaker ini dia rata-rata datang ke tempat kita ditipu orang. Dia aja nipu dirinya sendiri kok. Dia bohong dirinya tidak mampu. Dia menipu Tuhan bahwa dia merasa tidak mampu. Kalau dia ditipu orang, ya pantas gitu. Karena apa? Dia adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Makanya semesta ini Allah memberikan ujian dia, mengingatkan dia.